Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Jahan. Di sini saya akan memulai presentasi saya mengidentifikasi kekhawatiran utama dalam audit transaksi ekuitas pemilik. Di sini saya akan mulai share screen. Di sini ekuitas pemilik, terdapat perbedaan utama antara audit ekuitas pemilik pada perusahaan terbuka dan perusahaan tertutup. Pada perusahaan yang tertutup, biasanya hanya terdiri atas sedikit pemegang saham saja, sehingga hanya terdapat sedikit transaksi selama tahun berjalan. Satu-satunya transaksi yang termasuk dalam bagian ekuitas pemilik adalah perubahan ekuitas pemilik atau atas laba tahunan atau kerugian dan pengumuman dividen. Di sini ada transaksi ekuitas pemilik yang mungkin terjadi adalah perubahan ekuitas pemilik disebabkan oleh laba atau rugi tahunan serta pembagian dividen. Tujuan dari pemeriksaan auditor terhadap ekuitas pemilik adalah menentukan apakah yang pertama itu struktur pengendalian internal terhadap modal saham dan dividen yang berkaitan mencukupi. Yang kedua itu ada transaksi ekuitas pemilik telah dicatat sesuai dengan keenam tujuan spesifik audit. Yang ketiga, ada saldo ekuitas pemilik telah disajikan dan diungkapkan sesuai dengan tujuan spesifik audit rincian saldo. Di sini adapun pengendalian internal yang penting dan yang diutamakan oleh auditor adalah sebagai berikut. 1. Otoritas memadai untuk transaksi atau transaksi material dan harus disetujui oleh Dewan Direksi. Berikut yang memerlukan otorisasi khusus itu ada yang pertama penerbitan modal saham, yang kedua pembelian kembali modal saham, yang ketiga dividen, dan yang kedua itu ada pencatatan yang baik dan pemisahan fungsi. Yang ketiga, petugas dan agen pemindahan saham yang independen, perusahaan yang mengeluarkan sahamnya di pasar modal diharuskan menggunakan petugas data bebas sebagai suatu alat pengendalian untuk mencegah pengeluaran sertifikat saham yang tidak sah. Di sini ada tujuan dan manfaat penyusunan laporan perubahan ekuitas adalah untuk memahami sebab pertambahan atau pengurangan komponen ekuitas selama suatu periode tertentu dan dilaporkan secara jelas. Perubahan yang disebabkan sehubungan dengan yang pertama itu ada transaksi sehubungan dengan kepemilikan dengan pemilik, misalnya setoran modal dan pembagian dividen. Yang kedua itu ada hasil usaha periode yang bersangkutan atau laba rugi bersih. Yang ketiga, keuntungan dan kerugian yang dihasilkan oleh entitas. Yang keempat, pendapatan komprehensif lain seperti penilaian kembali aset tetap, penilaian kembali aset keuangan tersedia dijual, selisih transaksi laporan keuangan. Sekian dan terima kasih dari presentasi saya. Jika ada salah ucap, saya ucapkan terima kasih. Kalau kalian suka dengan video saya, jangan lupa di subscribe, like, and comment.